Kalimat subhanallah bukanlah setakat untuk dilafazkan di bibir mulut. Namun kalimat subhanallah bagi orang arif menjadi sebuah pegangan atau pusaka yang berharga. Jika suatu waktu di dalam hati mereka mulai merasa suci, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hakikat sebenar-benarnya zikir subhanallah. Karena kalimat zikir subhanallah ini sangat akrab sekali di lidah umat Islam. Bahkan kalimat zikir ini selalu dibaca di dalam sholat dan juga di luar sholat. Namun masih banyak yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya yang terkandung di dalam kalimat zikir ini. Apakah pesan yang disampaikan oleh zikir ini pun masih banyak yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, sekarang aku ingin memberikan penjelasan mengenai rahasia sebenarnya yang ada di dalam kalimat zikir subhanallah ini, agar bisa memberikan manfaat bagi si pengamalnya. Soal kenapa banyak orang yang membaca zikir subhanallah tetapi tidak memberikan kesan apa-apa pada dirinya? Apakah penyebabnya? Jawab, itu dikarenakan mereka tahu sebut saja. Mereka hanya tahu melafazkan saja tanpa tahu kaji makrifatnya. Mereka sama sekali tidak mau mencari tahu arti atau makna di balik ucapan zikir tersebut. Akhirnya sikap dan tingkah laku mereka tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan dari segi rohaninya. Jenis orang seperti ini, jika dia banyak melakukan zikir atau melafalkan zikir, atau jika dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasa dirinya sudah bersih dan suci. Bahkan mereka juga akan merasakan dirinya sudah alim. Tidak jarang orang seperti ini, apabila dia melihat orang lain yang tidak mengerjakan ibadah seperti dirinya, dia tidak akan segan-segan memandangnya rendah, atau bahkan akan menghujahnya dengan berbagai macam perkataan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Soal, tapi tidak semua orang seperti itu. Jawab, iya, namun jumlahnya banyak. Seandainya saja mereka paham dan mengetahui hakikat kalimat subhanallah yang berarti maha suci Allah, maka mereka tidak akan berani menghujat siapapun. Dia tidak akan berani menyalahkan siapapun. Dia tidak akan berani merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih alim, lebih mulia, dan lebih suci dari siapapun. Karena dia tahu yang suci itu Allah, bukan kita. Siapa yang melihat rahasia hamba-hamba Allah tetapi tidak berakhlak dengan kasih sayang rahmat ilahi, maka penglihatannya berubah menjadi fitnah ujian dan menyebabkan kedatangan bencana baginya. Tanpa rahmat ilahi untuk mengetahui dosa orang lain, seseorang dapat terjerumus pada sikap ujub dan takabur, yang mana keduanya adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengetahui rahasia-rahasia yang mendorong terungkapnya aib, tetapi tidak disertai dengan rahmat ilahi, sehingga tidak mengasihi sayangi mereka yang berdosa, tidak murah hati kepada mereka yang aniaya, tidak memaklumi mereka yang awam, tidak berbuat baik terhadap mereka yang jahat, dan tidak menaruh belas kasih terhadap hamba Allah secara umum, maka pengetahuannya itu akan menjadi ujian baginya. Soal, mengapa? Jawab, karena semua itu dapat mengakibatkan memandang kehadiran dirinya dalam ibadah, menganggap agung dirinya, ujub terhadap amalnya, dan takabur terhadap orang lain.
itu semua menjadi fitnah terbesar dalam hidupnya dan dapat mendatangkan bencana juga baginya dalam bentuk pendakwaan diri atas sifat-sifat Allah dan perlawanan terhadap kebesaran serta keagungannya. Yang disebut terakhir ini adalah bencana terbesar, petaka dan musibah terberat. Coba saja kita lihat dan perhatikan orang-orang di zaman sekarang ini. Banyak orang yang membaca zikir subhanallah, namun sifat dan sikapnya tidak pernah berubah. Soal, kapankah Allah itu dikatakan suci? Jawab, Allah baru dikatakan suci setelah kita merasa diri kita ini kotor dan hina dina. Setelah kita merasa bahwa sebenarnya diri kita ini kotor dan semua yang ada di seluruh dunia ini kotor, baru benarlah Allah itu dikatakan maha suci. Suci pada zat, suci pada sifat, suci pada asma, dan suci pada af'al. Kalimat subhanallah bukanlah setakat untuk dilafazkan di bibir mulut. Namun kalimat subhanallah bagi orang arif menjadi sebuah pegangan atau pusaka yang berharga. Jika suatu waktu di dalam hati mereka mulai merasa suci, merasa sudah bersih, merasa alim dan lain sebagainya, maka zikir subhanallah adalah bentengnya. Soal, apakah rahasia dan maksudnya kita berzikir kalimat subhanallah? Jawab, tujuan kita disuruh untuk membaca zikir subhanallah itu adalah memerintahkan kepada kita agar jangan sekali-kali kita pernah merasa bersih atau merasa suci, agar kita tidak menjadi orang yang sombong dan takabur. Tegasnya, kalimat subhanallah bukan setakat diucapkan di bibir mulut saja, tetapi harus diamalkan dan dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Soal, bagaimanakah cara kita mengamalkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, caranya adalah bila engkau hendak keluar rumah, ingatlah akan selalu zikir subhanallah, agar matamu bisa dilindungi dari memandang keburukan yang ada pada orang lain, sehingga dirimu dilindungi dari sifat sombong, takabur, yaitu suka merendahkan dan menghina orang lain. Bila kita mengatakan maha suci Allah, artinya di situ kita telah memperakui bahwa sebenarnya diri kita ini kotor. Jika diri kita ini kotor, apakah masih berani kita mengatakan orang lain berdosa dan kotor? Coba dijawab. Jika kita memiliki kesadaran seperti ini, maka insya Allah engkau akan merasa malu untuk menghujat orang lain. Engkau akan malu merendahkan orang lain. Engkau akan malu untuk menghina orang lain. Dan engkau akan malu untuk mengatakan engkau lebih pintar, lebih tahu, lebih alim berbanding orang lain. Maka dari itu, apabila mata kita, pikiran kita, hati kita sudah dimandikan dengan kalimat subhanallah sampai basah seluruh tubuh, maka sudah pasti tidak akan ada satupun makhluk Allah yang berani engkau hujat dan engkau rendahkan. Jikapun sekiranya engkau melihat orang yang berdosa, maka engkau akan mendoakan kebaikan untuknya dengan doa, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, berikanlah dia taufik dan hidayah agar dia bisa kembali di jalan yang engkau ridhoi, dan seterusnya. Di sini perlu kalian ketahui baik-baik, di dalam penjelasanku bukan berarti membenarkan perbuatan dosa, melainkan tujuan di dalam penyampaianku ini adalah supaya bisa menjaga diri kita agar kita tidak menghakimi orang lain. Kita bukannya membenarkan perbuatan dosa yang dilakukan seseorang, juga tidak menyalahkannya, melainkan di sini kita tidak ada hak untuk menyalahkan orang lain, apalagi untuk menghakimi orang lain.
Jika kita telah menghakimi orang lain, artinya kita telah menjadikan diri kita adalah Tuhan. Sebab yang lebih tahu akan dosa seseorang itu hanyalah Allah, dan yang lebih tahu tentang keadaan orang lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 117. Maka dari itu, silakan amalkanlah dengan istiqomah zikir subhanallah dengan disertai menghayati arti dan maknanya. Ingatlah ini baik-baik. Apabila seseorang itu membaca subhanallah, namun tiada muncul kesadaran bahwa dia adalah hamba yang kotor, artinya di sini sudah bermakna dia bukan mensucikan Allah, melainkan dia mensucikan dirinya sendiri. Kelihatannya memuji Allah, namun hakikatnya memuji dirinya sendiri. Akhirnya terhijab dan tertutuplah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah olehmu akan dirimu, engkau yang sebenarnya adalah di balik dinding yang merupakan syahwat dan di belakang tabir penutup sifat kemanusiaan. Engkau yang sejati adalah suatu roh yang suci bersih, tanpa noda syahwat, dan berada jauh di atas ketinggian sifat kemanusiaan, tanpa condong pada apapun dan tidak pula berkeinginan. Ketahuilah olehmu, percuma kita membaca subhanallah, maha suci Allah, apabila keegoisan diri kita masih tinggi, masih suka menyalahkan orang lain, masih suka merendahkan orang lain dan lain-lain sebagainya. Sebaiknya kita lindungkan mata kita, lindungkan hati kita, pikiran kita, rasa kita, pengetahuan kita, dengan mengamalkan zikir subhanallah dengan arti yang sebenar-benarnya, maka engkau akan selamat dunia sampai akhirat.